keywordnya ya. Oke. Nah, kalau kemarin ya, waktu kita sebelumnya, ya pada waktu kita sebelum, oke ini saya gedekan dulu nih. Nah, pada waktu kita pertemuan sebelum-sebelumnya, kita cenderung membuat algoritma dengan bahasa kita sendiri ya, menulis. Karena tidak terlihat error, tidak terlihat error kesalahannya, kecuali pada saat kita membuat flowchart dengan algoritma, itu kan kelihatan ada error, oh salah dia di sini seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba mengimplementasikan algoritma yang sudah kita buat, itu nanti misalkan dengan soal-soal tertentu dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman. Nah, yang saya pilih adalah pakai C ya. Saya waktu sebelumnya, angkatan sebelumnya mungkin pernah ngajarin pakai Pascal atau pakai yang lain. Tapi kita sekarang pakai C. Kenapa? Karena saya khawatir nanti di semester atasnya kalian pada saat belajar web biar tidak terlalu banyak perubahan ya. Karena secara sintaksis penulisan bahasa itu tidak terlalu jauh berbeda. Makanya saya pilih bahasanya adalah bahasa C. Bahasa C ya. Bahasa C ini apa? Sebenarnya sama seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea atau apa. Nah, di dalam pemrograman itu ada salah satu bahasa pemrograman namanya, yaitu salah satunya adalah bahasa C atau Pascal. Mungkin pernah lihat ada PHP kalau di web, kemudian kalau pernah buat di Android, buat di handphone itu bisa pakai bahasa Java. Sekarang ini trennya banyak ya, bisa pakai yang lain-lain, bahasa yang lain seperti itu. Nah, kita akan fokus ke bahasa C seperti itu. Nah, di video yang sudah saya share juga di Edmodo ya, ini ada dep CC. Saya tidak ngajarin cara nginstalnya ya. Saya tidak ngajarin. Ini contohnya sudah terinstall. Ini saya close dulu ya. Saya close dulu. Jadi nanti close ya. Jadi pada saat kita nanti mau membukanya, ya seperti biasa lah, sama seperti aplikasi yang lain. Ya, misalkan di sini saya udah install ya. Nanti instalasinya bisa dicoba di video yang saya sharing itu. Oke. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Ini ya, jadi filenya. Nanti file new aja, pilih yang source file. Nanti tinggal diketik di sini apa perintahnya ya. Kita ketik di sini. Seperti ini contohnya. Nah, tapi bagi teman-teman yang tidak mau menginstal ini, mungkin karena kerepotannya pada saat install atau apa, atau belum tahu cara menginstal, silakan buka pakai web. Nah, di web ya ada web namanya online GDB ya, online gdb.com ya. Nah, ini bisa diketik di sini nanti. Ya, ini bisa saya turunin dulu. Nah, ini bisa diketik di sini. Ya, di sininya misalkan ini saya hapus. Nah, ngetiknya di sini nanti. Ya, ketik di sini. Cuman memang salah satu hal yang membedakannya adalah ketika ini mau di-save, misalkan saya mau nge-save tuh, dia minta savingnya kalau tidak di Google, kalau nggak di GitHub. Tapi kalau teman-teman kalau kita mau belajar GitHub, silakan bikin bikin akun GitHub lagi, nanti semua latihan-latihan bisa disimpan di GitHub, itu lebih bagus. Nah, kalau yang pakai DepCC tadi, ini ngetiknya bisa di lokal komputer kita masing-masing. Bisa di-save nanti nama filenya apa. Ya, bebas ya. Jadi saya tidak mewajibkan, Pak harus pakai DepCC nggak? Enggak. Kalau misalkan mau pakai yang web, silakan. Tapi kerepotannya web ini apa? Kalian atau kita harus online, harus punya akses internet. Kalau yang DepCC ini kan kalau sudah diinstal kan tidak perlu lagi. Cukup bisa dipakai, misalkan internetnya nggak ada, bisa dilatihan, dicoba. Cuman kalau ini harus online internet. Seperti itu. Jadi misalkan ketik sini. Kalau di internetnya mati, nggak bisa karena webnya ini kan ada di sini. Terus nanti bisa di-run. Ya, di-run di sini hasilnya. Kalau dia tidak ada error, nah, dia akan muncul di sini. Tapi kalau ada error, dia di sini akan ada informasi errornya seperti itu. Ya, oke. Nah, saya akan pakai salah satu, nggak dua-duanya. Ya, jadi mau pakai web boleh, mau pakai ini boleh. Ya, nanti pemilihan bahasanya di sini, jangan lupa di ujung ini, di ujungnya ini. Nah, ini mau pakai bahasa apa? Pakai C, kita pakainya C++ ya. Pakai C++. Mau pakai Java bisa, mau pakai Python bisa, mau pakai PHP, mau pakai VB juga boleh, HTML. Ini banyak bahasa-bahasanya. Ya, nah kita pilih yang C++. Ya, oke. Okay.
Oke ya, itu ya. Nah, yang untuk kita pembelajaran ini, saya akan gunakan sesuai dengan di modul, saya pakainya yang DevCC. Ya, pakai yang DevCC yang diinstal. Jadi kalau teman-teman nggak mau yang pakai install, silakan pakai web. Oke, silakan kalau ada pertanyaan nanti seperti biasa di kolom chat ya, ditulis ya pertanyaannya. Kalau misalkan nanti perlu apa otomatis bertanya, nanti bisa ngajuin apa pertanyaan dengan melampirkan simbol tanda tangan gitu ya, seperti itu. Nah sekarang Pak format pengetikannya ya. Nah struktur di dalam pengetikan ini ya struktur pengetikan programnya ini, kalau di dalam C itu biasanya dimulai dengan ada include namanya. Include ini, jadi ini wajib. Nah, include ini isinya apa? Ya kegunaannya. Kegunaannya dia sebagai preprocessor ya. Artinya sebagai library. Misalkan contoh gini, dia mau misalkan gini, kalau kita mau ngeprint, mau misalkan kita mau pakai ngeprint ya, pakai printer, kan kita butuh butuh driver ya. Kita butuh drivernya. Drivernya nggak ada nih, harus diinstal dulu. Nah, include ini sebenarnya hampir sama seperti tadi. Dia ada drivernya, driver yang dibutuhkan. Jadi segala perintah yang ada di C ataupun di bahasa pemrograman itu kadang-kadang ada yang tidak ada kalau kita tidak menyertakan preprocessornya gitu. Jadi include ini kita include-kan. Nah, ke depan nanti include ini bisa nginclude file yang lain ya ke depan. Tapi sekarang kita pakai pahami dulu itu sebagai sebuah library bantuan. Nah, terus IO stream ini apa? IO stream ini tadi, kalau IO stream ini kan input output ya. Ini berkaitan tentang input output. Ya, jadi kalau mau cetak ke layar, mau input dari keyboard, itu biasanya ada IO stream. Ini yang default misalnya biasanya bisa sering dipakai. Ada yang lain nggak Pak? Bisa. Ada yang lain. Misalkan kalau mau include itu bisa macam-macam. Ada yang string H, ya, ada yang string, ada yang conio, nih, ada yang macam-macam di sini. Ya, nah, yang kita umum pakai dulu adalah yang IO stream. Ya, kemudian yang berikutnya ada namanya using ya namespace. Ya, oke. Sebelum ini saya save dulu nama filenya ya. Latihan 05. Oke. Oke. Namespace ya, using namespace oke, std. Oke. Nah, ini artinya apa? Kita menggunakan jadi penggunaan namespace ini yang perintah std ini biar tidak terlalu panjang penulisannya, kita bisa singkatkan. Jadi bisa kita singkat dengan menggunakan namespace. Jadi kalau di sini kan dikatakan gini, sini memberitahukan compiler bahwa kita menggunakan fungsi atau class file yang terdapat dalam namespace. Nah, namespace-nya apa yang std ini? Ya, seperti itu. Jadi pada saat kita mengetik ini nanti seperti ini standarnya ya. Terus kemudian lakukan integer main. Oke, saya tulis lengkap dulu ya di sini. Nah, integer main ini artinya dia berupa sebuah fungsi sebenarnya. int ini artinya integer, main ini adalah program utamanya. Kalau di algoritma kan kita kan kemarin gini ya, kalau di algoritma ya. Kan ada deklarasi. Nah, kalau pakai bahasa biasa ya, di sini ya, bla 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 bla. Terus ada deskripsi. Nah, ini apa isinya di sini. Nah, yang deskripsi ini, yang ini sebenarnya integer main ini. Ya. Jadi integer main ini harus ada isinya di sini. Oke. Kemudian karena dia integer main, maka dia kalau dia integer bentuknya adalah berupa fungsi, maka dia harus ada nilai balik. Maka di sini dikatakannya yang ini jawaban yang 0 ini adalah untuk memberi kode keluaran. Jadi dia adalah bentuknya keluaran. Jadi return ditulis di sini 0 kasih. Ya, seperti ini. Jadi ini saya hapus dulu biar nggak bingung. Oke, ini bagi yang baru mencoba ya. Kalau yang sudah biasa, nah ini format utamanya gini. Ya, format utamanya itu seperti ini. Jadi nanti ngetik programnya di mana? Ngetiknya di sini. Di sini nih. Nah, enter apa? Ngetik apa di sini bla bla bla, ketik programnya. For i itu ada di sini, if ada di sini ya. Nah, ini yang kita sebut pernyataan-pernyataan nanti yang akan kita gunakan di dalam program kita di sini. Di baris ke-6 ini. Ya. Seperti itu. Ya.
Nah, contoh misalkan ya, contoh. Ini kan udah nih, ya ini penjelasannya. Silakan kalau ada pertanyaan, ya. Kalau nggak ada, nanti kita lanjut ya. Oke, nah ini contoh tadi ya. Jadi kalau kita mau membuat file baru, ya bisa di file new, pilih source file. Ya. Nah sekarang, misalkan saya mau coba yang pertama yang ini, menulis ini. Jadi say out, ya, say out. Kemudian kita tulis seperti ini. Nah, ini. Halo, ya, selamat belajar. Oke. Nah, terus kemudian ini artinya apa baris ini? Say out ini artinya sama seperti kalau kita waktu di belajar algoritma, itu belajar sama seperti write. Nih, write. Nah, ini seperti ini. Halo, selamat belajar. Oke. Nah, ini sama seperti kita belajar di algoritma dengan nulis write. Ini halo, selamat belajar. Nah, jadi say out ini artinya sama. Say out sama dengan say out artinya sama dengan write, ya, write. Ini sama dia tulisannya. Artinya apa? Artinya perintah say out ini digunakan untuk mencetak tulisan ini ke layar. Nah, sekarang kita coba. Nah, sekarang Pak, untuk ngecek hasil outputnya gimana? Lihat di eksekusi ini, di menu eksekusi, execute, terus pilih yang compile. Boleh yang compile ini, boleh yang run, boleh yang compile and run. Kalau compile and run ini dia langsung dua perintah ini sekali kerjain, langsung dua-dua ini. Tapi kalau satu-satu seperti ini, compile dulu, ini sukses enggak? Oke. Kemudian pilih lagi, ini lihat dulu hasilnya ada error enggak di sini, muncul enggak. Nah, berarti kalau dia seperti ini, berarti errornya nggak ada. Baru bisa masuk ke run. Nah, keluar tulisannya. Halo, selamat belajar. Ya, halo, selamat belajar. Jadi, write learn ini, say out ini adalah mencetak yang tulisan yang ada di sini ke dalam layar yang hitam tadi. Jadi kalau saya execute lagi, compile and run, ya, keluar tulisannya ini. Tuh ya, yang ini output perintah bawaannya. Yang ini yang disebut output tuh halo, selamat belajar. Kelihatan ya, mudah-mudahan bisa dibaca ini. Ini tinggal enter saja, nanti dia close sendiri. Nah, kalau dia ternyata ada salah, misalkan contoh, saya kasih ini tulisan besar, C-nya besar. Ya, saya save dulu, terus saya eksekusi, saya compile and run. Kalau ternyata ada salah, dia akan memberikan baris kesalahan ada di sini. Nah, salahnya tuh di sini, lihat di paling bawah. Ya, tulisan di bawah itu. Say out was not declared in this scope. Say out, artinya salahnya tuh di say out ini kita. Apa Pak salahnya? Salahnya itu bahwa hurufnya ini nggak boleh huruf besar, harus huruf kecil. Ya, seperti itu. Jadi kita tinggal eksekusi ulang. Nanti dia kalau sukses, dia langsung tampil. Gitu. Ya, sama juga seperti ini. Kalau misalkan tanda titik komanya nggak ada di belakang, saya copy, error juga dia tuh, error. Dia errornya lihat, expected titik koma before written. Artinya apa? Kurang titik koma sebelum written. Artinya sebelum written ini kita harus kasih titik koma. Sebelumnya kan ini. Kasih titik koma di sini. Oke. Jadi ini contoh penggunaannya, penulisannya, ya. Nah, sekarang apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Ya, yang kesimpulan tentang C ini. Ya, tentang bahasa C ini. Pertama adalah satu, ya. Kita harus kalau kita mengetik menggunakan C, hurufnya huruf kecil. Gunakan huruf kecil khususnya untuk perintah-perintah bawaan C. Khusus perintah C, perintah bahasa C. Ini contoh, written. Ini written ini nggak boleh huruf besar. Ya, written. Kalau saya tulis written ini huruf besar, ya ini saya tutup dulu ya. Oke. Oke. Nah, misalkan written yang huruf besar, terus saya run. Oke, sebentar ya. Misalkan ini saya run. Oke. Nah, error dia. Ya, karena apa? Karena ini huruf besar, written. Hurufnya besar. Jadi harusnya huruf kecil.
Nah, sekarang pertanyaan temannya tadi, ada yang bertanya, Pak, kalau return nolnya nggak ditulis, ya, coba kita hapus ya. Oke, harusnya dia error. Ya, harusnya dia error. Nah, ini, sorry, saya clean dulu ya. Saya clean dulu, rebuild dulu. Oke, berarti nggak masalah ya. Nah, sebenarnya sih, karena ini tipenya integer, ya, dia harusnya ada pasangannya, biasanya dia return nol. Ya, jadi kalau misalkan yang sudah nyoba nggak ada return nolnya, nggak apa-apa. Ini format lengkapnya sebenarnya. Jadi sebenarnya gini, nilai nol ini kan menyatakan, nol ini sebenarnya menyatakan true. Jadi kalau dia sukses itu dia true nanti di sini. Kalau nol itu dia menyatakan bahwa sukses dia. Nah, kalau ada error-error, dia berarti dia bukan nol. Jadi kan ingat, program itu kan waktu kita belajar algoritma, dia kan sequence ya, ngerjain satu baris. Nah, ketika ketemu baris ini, nilainya kan dikasih nol ya. Nah, nol itu menyatakan true. Jadi kalau misalkan di sininya tadi saya hapus ya, nah, nggak ada titik koma, error kan di sini kan? Tuh, error ya. Artinya nilainya bukan nol dia. Ya, karena apa? Ada errornya. Karena ada error. Seperti itu. Jadi, tapi kalau misalkan nggak mau ditulis juga, nggak masalah sih sebenarnya. Nanti ketika kita pakai fungsi yang wajib itu ya, tuh jalan ya, oke, oke. Jadi silakan dipilih ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang tanya lagi? Tadi dari si Haikal, oke. Gitulah itu ya Haikal ya. Jadi boleh ditulis, boleh enggak ya. Tapi bagusnya sih ditulis biar lengkap prosesnya. Tapi hati-hati pada saat menulis hurufnya, jangan sampai huruf besar atau huruf kecil. Ya, lihat hurufnya bagusnya kecil, seperti integer. Ya, ini nggak bisa hurufnya besar. Ya, kalau kita tulis seperti ini, pada saat kita compile, dia akan error. Tuh. Nanti kita bingung, int does not name a type. Kita bingung apa errornya, padahal kita ini tulisnya hurufnya kecil. Ya, gitu. Jadi bahasa C ini sebenarnya mengajarkan kepada kita ketelitian bahwa semua perintah itu bisa kita tulis, harusnya kita tulis dengan bahasa hurufnya huruf kecil semua. Ya, jangan kapital. Nah, kecuali yang di sini, kalau halo ini hurufnya besar semua, nggak masalah. Ya, ininya besar. Saya run. Tuh, ya. Kenapa? Sebabnya. Karena tulisan halo selamat belajar ini bukan merupakan bagian dari perintah bawaan dari C. Ya, jadi kita boleh tulis di sini. Nah, ya. Jadi sama seperti penamaan variabel juga. Ya, jadi dia agak sensitif dia. Jadi kalau menulis misalkan contoh gini variabel. Oke. Nah, kalau di C penulisan variabel itu kan misalkan variabelnya A, integer, ya ini integer, nah, ini integer, int, singkatan int itu integer, A, ya, titik koma, ya. Nah, kalau saya tulis A sama dengan 10, artinya variabel A ini bertipe integer isinya 10. Nanti kalau saya cetak di sini, ya, selamat belajar, terus kemudian, oke, terus saya say out lagi di sini, ini saya tulis ya, nilai A sama dengan A. Oke, titik koma, terus saya run. Oke, itu nilai A 10. Ya, jadi yang tercetak adalah halo selamat belajar, nilai A sama dengan 10. Nah, A ini adalah variabel yang ini tadi. Kalau ternyata misalkan penulisan variabel yang saya ketik ini, misalkan ininya hurufnya A kecil, terus tiba-tiba saya cetak di sininya A-nya besar, ya harusnya ketika kita jalankan error dia tuh. Katanya coba lihat, A besar was not declared in this scope. Kata dia variabel A ini, kalau saya tarik ke atas, variabel A ini tidak dideklarasikan di dalam scope ini. Padahal kita tahu A ini udah ada, A-nya ini ada. Ini kan apa? Iya benar, tapi A-nya berbeda. Jadi A-nya harusnya kecil. Jadi kalau misalkan mau tetap A-nya besar, maka semuanya ini harusnya besar semua.
Nah, ini. Kalau kayak gini dia bisa. Gitu. Tuh, mau ya? Tuh. Kenapa? Karena yang dideklarasikan adalah A-nya besar. Sedangkan A besar ini nilainya 10, maka bisa dicetak. Jadi hati-hati dengan penulisan di C. Jadi yang kedua, huruf kecil khusus untuk perintah bahasa C. Selain itu bebas. Terus yang kedua, di akhir baris ada tanda titik koma. Titik titik koma. Ya, jadi ciri yang berikutnya adalah ketika kita mengetik sebuah program C, di ujungnya ini per baris ini baris ke-6 ini, ya kalau lihat, ujungnya tuh ada titik koma, ini ada titik koma di sini, titik koma. Ya, yang ini, titik koma. Terutama khusus untuk pernyataan. Di kolom pernyataan ini ada titik koma. Nah, terus kemudian yang baris kedua juga ada titik koma. Pak, kenapa include nggak ada? Karena dia ini kan library ya, boleh tidak ditulis seperti itu. Nah, sama integer main. Kalau kita memberikan tanda titik koma di sini, ya, artinya ini perintahnya satu baris ini, ya. Kita cek ini. Error nggak? Harusnya di error. Tuh, error. Katanya itu expected unqualified ID before token. Sebelum tanda kurung kurawal itu sebaiknya jangan ada ini. Karena ini adalah bodinya, badan programnya. Ya, jadi ini adalah badan programnya. Maka yang ada titik koma itu adalah yang ada di dalam ini. Bentar ya, bau kebakaran gitu tuh. Oke. Kayak gitu ya. Jadi ini perintahnya. Jadi perintah penulisannya diakhiri ada di akhir baris ada tanda titik koma. Tapi kalau kita memotongnya menjadi dua baris belum tentu bisa juga enggak. Jadi kalau misalkan A sama dengan A ditambah 1. Ya, ini titik koma. Ya. Nah, kalau kita mengenter di bawahnya misalkan ini saya buat variabel baru lagi ya. A sama dengan A ditambah 1 misalkan di sini lagi A tambah 2. Nah, ini dianggap yang ini kalau gini dia tetap error. Kenapa? Coba kita run. Tuh, karena ini udah baris baru. Jadi ini satu perintah ini dan perintah ini harus ada pemotongnya. Jadi harus kasih titik koma lagi. Ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Pak, dalam penempatannya harusnya ada. Pak, dalam penempatannya harus sesuai dengan urutan angka atau bagaimana? Urutan angka atau dalam penempatan urutan angka atau penempatan maksudnya penempatan apanya ya? Kalau misalkan maksudnya gimana di Bapak? Oke. Jadi kalau kita yang mendeklarasikan kalau gini, kalau deklarasi variabel ditulis dulu tipenya, baru nama variabelnya. Ya, baru nama variabel. Baru nama variabelnya. Misalkan variabel string nama, nah, titik koma. Integer atau integer b, D misalkan, titik koma. Ya. Atau float. Float itu yang real ya. Misalkan rata-rata. Nah, ini penulisannya. Jadi yang ini bagian ini sebenarnya kalau kita tulis di algoritma, ini adalah di bagian deklarasi ini sebenarnya. Nah, yang ini adalah bagian deskripsinya ada di sini. Nah, di sini deskripsinya. Ya, jadi ini deklarasi variabel-variabel yang kita gunakan apa saja. Nah, terus nanti kalau misalkan pertanyaan tadi temannya tadi, adalah penempatannya. Oke, sebentar. Tadi si Haikal itu. /n buat enter atau kode selanjutnya yang berada di bawah kode yang dikasih /n atau saya tab. Oke, ya. /n ini memang buat enter ke bawah ya. Jadi gini maksudnya. Jadi kalau misalkan ini nggak ada, ya. Oke. Ini kenapa ada /n gitu ya? Coba kita lihat outputnya. Tuh, halo selamat belajar. Ya, halo selamat belajar. Nilai sama dengan ini kan kesambung ya, nyambung dia. Ya, satu baris gitu ya. Jadi nyambung. Nah, kalau kita mau memotongnya, kalau mau misalkan mau ke bawah, saya tambahin /n seperti ini. Ya, di dalamnya. Tapi bisa juga sebenarnya seperti ini juga bisa. Ini kan say out ya. Jadi kalau satu baris mau kita bawain, ini bisa lanjut ke samping dia.
Ini kasih petik ini, /n. Ini bisa juga kayak gini. Coba ya, sekarang. Tuh ya, ini kepotong ke bawah. Jadi dia enter ke bawah. Jadi /n ini, garis n ini menyatakan adalah enter. Ya, enter ini artinya. Jadi ke bawah hasilnya, biar lurus ke bawah gitu ya. Itu kalau nggak ada, kalau kita nggak ngasihin lagi, dia nanti nyambung ke samping terus seperti itu. Ya, misalkan ini saya mau tambahin, misalkan contoh ya, sini saya tambahin. Misalkan sini saya buat B. B sama dengan A ditambah 10. Ya. Nah, saya mau cetak di sini. Cout. Oke. Nilai B sama dengan ya. Nah, ini B saya tulis di sini. Sekarang kita lihat hasilnya. Saya save dulu, terus saya run. Oke. Nah, kita lihat outputnya. Halo, selamat belajar. Terus nilai A 0. Ya, nilai A-nya kan karena nggak ada ya, 0. Terus nilai B-nya 10. Nah, ini kan nyambung dia, nilai A sama dengan 0 dan nilai B sama dengan 10 itu nyambung dia. Nah, biar dia bisa dibawa, saya kasih /n. Nah, penambahan /n-nya jangan di sini. Kalau saya kasih di sini, nanti dia enter dulu baru 10-nya, 0-nya di bawah. Berarti ada di ujung ini dia. Nah, setelah jawaban akhir. Nah, /n. Oke. Yang terakhir nggak perlu. Jadi biar kalau ada lagi sambungannya di bawah. Oke, tuh. Ya. Itu dia kan ke bawah seperti itu. Oke. Nah, ini contoh penulisannya ya. Oke, cuman tadi itu pertanyaan yang tadi belum kejawab sama tadi punya si siapa tadi. Oke, yang punya Rivaldi tadi saya belum paham maksudnya penempatannya harus sesuai dengan urutan angka atau bagaimana? Maksudnya penempatan apa? Oke, yang Stefani gitu ya, fungsi /n itu selamat belajar fungsinya untuk apa? Itu /n enter ya, seperti yang dijawab oleh Haikal ya. Jadi enter atau kode selanjutnya. Jadi biar posisinya ada di bawah. Jadi kalau kita mau memotong hasilnya biar bisa di bawah, maka bisa dikasih /n. Seperti itu. Oke. Terus kemudian Yuda, Pak izin tanya, apakah jika tanda ini kurang atau lebih akan terjadi error atau tetap dijalankan? Oke. Nah, jadi sebenarnya yang perintah ini, cout ini kan output dia ya, buat outputnya. Jadi kalau misal ini saya hapus dulu deh, biar jangan banyak-banyak ya. Nah, kita ambil ini dulu deh. A sama dengan 10. Oke. Ini saya hapus dulu. Nah, misalkan ini. Kalau tanda ini saya hapus, nah, kurangin 1. Ya, kita lihat error nggak dia? Tuh, ya, error. Karena memang cout itu pasangannya dengan tanda lebih kecil 2 kali, ya 2 kali dia seperti itu, lebih kecil. Kata dia gini, dia termasuk invalid operand. Jadi sama seperti tanda plus ya. Jadi tanda ini sama seperti tanda ini operand. Makanya harus 2 kali. Nanti pasangan yang berikutnya, ini kan ini ingat cara ngapalnya ini. Ini C out. Out itu kan berarti keluar ya. Jadi cara ngingetnya itu C out berarti bahasa C untuk mencetak ke layar. Nah, karena dia mencetak ke layar, berarti dia keluar simbolnya lebih kecil 2 kali gitu. Nah, kalau nanti ada pasangannya C, adalah pasangannya kalau dia ke dalam C in. Ya, cin ya, C in. Artinya input ini, menerima inputan. Jadi misalkan gini, nah, ini jangan gini, tapi dibalik kodenya. Nah, gitu ya. Nanti dia menerima inputan, misalkan A-nya berapa. Jadi nanti pada saat saya run, misalkan ini, yang dikatakan C in tuh, nah, dia minta gini tuh. Halo, selamat belajar. Ini ada kedip-kedip nih kursor di sini. Saya diminta masukin angkanya berapa? 8, saya masuk ke enter. Nah, gitu. Jadi dia menerima inputan dari keyboard namanya, istilahnya tuh. Jadi kita diminta menginput dari keyboard. Nah, C-in ini inputan, input. Ini sama input ya, input dari keyboard, inputannya. Keyboard. Sama dengan apa? Sama dengan apa? Waktu kalau kita nulis itu, write line sama apa? Read line. Nah, ini sama dengan read line.
Ya, kalau yang ini tadi ya cout itu sama dengan write. Seperti ini. Itu ya. Jadi, nah lihat tandanya. Ini yang lebih kecil, arahnya keluar, lebih kecil, itu berarti dia mencetak ke layar. Tapi kalau dia ke dalam in, berarti dia meminta inputan. Berapa nilai A yang baru? Jadi kalau saya tambahkan di sini, misalkan di sini, A sama dengan A ditambah 10, ya, maka hasilnya nanti yang di input ini ditambah 10, berapa hasilnya? Nanti kalau saya cetak lagi, cout, ya, nilai A saat ini adalah, nah, kalau kayak gini, tek saya tulis lagi, cout lagi 2 kali, tulis A, titik koma. Ya, seperti itu. Jadi nanti saya save, saya run. Oke, nah kita diminta nih, halo selamat belajar sampai sini. In kita diminta input nilai A-nya berapa? Saya masukin katakanlah 25 nilai A-nya. Saya enter. Nilai A saat ini adalah 35. Nilai A saat ini adalah 35. Jadi kenapa 35? Tanda tangan. Bentar ya. Apa? Oh, bentar ya. Sini aja dulu ya. Ya. Jadi nilai A saat ini adalah 35. Ya, 35 seperti itu. Oke. Oke. Itu ya. Jadi nilai A-nya yang kita input 25 tambah 10. Oke, sebentar dulu si siapa tadi Yuda ya. Bentar ya. Oke. Ke Stefani Yuda. Oke. Tambah 10, Pak. Oke. Tadi silakan yang raise hand. Yang tadi nanya si siapa? Yuda ya. Sok, silakan. Silakan, ada yang mau sampaikan? Oh, sudah. Oke, ya. Oke, ya. Jadi hasilnya adalah 25 ditambahnya 35 seperti itu, ya. Oke, sudah dijawab ya, ditambah 10. Ini input ditambah 10, Pak. Oke. Kemudian Haikal, Pak ingin tanya lagi, jika kita membuat dua inputan, misal nama dengan NIM, ya, dan kita saat memasukkan data nama menggunakan spasi, misalnya Yuda, ya, Yuda Wahyu, maka saat di output yang keluar nama Yuda dan NIM Wahyu, bagaimana cara memperbaiki? Yang keluar nama Yuda dan NIM Wahyu, dan NIM Wahyu. Sorry, maksudnya nama Yuda, NIM-nya Wahyu. Inputan nama dan NIM dan nama dan NIM inputannya. Terus kemudian memasukkan data nama menggunakan spasi, misalnya Yuda Wahyu. Maka saat di output yang keluar nama Yuda, NIM-nya Wahyu. Maksudnya gimana ya? Oke. Jadi gini. Oke, nggak apa-apa. Ini saya save dulu. Saya buat lagi yang baru ya, biar nggak. Oke. Nah, saya save. Ini saya buat file baru. Latihan 06. Misalkan saya hapus dulu ini, yang bagian ini biar nggak bingung. Ya, saya buat standarnya gini ya. Jadi kalau tidak mau yang pakai return nggak apa-apa, tapi sebaiknya standarnya ini. Oke. Nah, misalkan tadi pertanyaannya tadi nginput NIM ya, berarti saya buat integer NIM ya. NIM tipenya NIM-nya integer ya. Oke. Kemudian sorry. Ya, NIM-nya integer misalkan. Terus kemudian saya input lagi string buat nama. Ya, buat nama. Nah, terus kemudian cout. Oke. Oke, saya tulis di NIM sama dengan. Nah, ini kan berarti kan kita kan ngetik ya. Kita ngetik ini NIM-nya berapa? Ya, NIM-nya berapa nanti di sini? Di koma. Maka kita tulis di sini in-nya. Nah, NIM-nya yang mau diinput berapa? Ya, oke. Coba kita run dulu ini satu-satu. Kita compile dulu. Jadi ngeceknya satu-satu biar. Nah, NIM-nya berapa? 2210 04 001 misalnya. Itu ya. Seperti itu.
Ya, keluar NIM-nya nanti di situ. Tinggal kita cetak. Kalau kita mau cetak, tinggal kita nih say out, ya, NIM saudara sama dengan, ini saya tulis NIM. Nah, oke. NIM. Oke. 2010 10301. Tuh, NIM saudara 2010 10301. Ya, oke. Enter. Nah, sekarang kita sudah selesai nih yang NIM. Sekarang yang nama, input nama sama. Cout nama sama dengan ini sama in pasangannya gini. Oke, nama. Sebenarnya kalau mau rapi, ya ini bisa kata cuman hati-hati titik komanya nanti dia bermasalah biasanya. Ini titik koma di sini. Oke. Sekarang saya coba run di sini. Sukses nggak dia? Oke, nama ya ini variabelnya harus sama kecil besar. NIM-nya berapa? 2010 katakanlah gini lah ya nomor NIM. Nama siapa? Yuda Wahyu tadi ya. Yuda Wahyu. Oke, enter. Oke. Nah, kenapa namanya belum muncul? Karena belum kita cetak di sini. Sekarang saya cetak di sini, saya copy karena sama ya. Saya ganti ininya nama. Ya, nama saudara. Ini nama. Oke. Oke. Sekarang saya run. Oke. Oke, NIM-nya ini ya, saya misalkan ini. Nama Yuda. Ini ya dulu yang pertama. Oke, nama saudara Yuda. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, kalau ada spasi kan kata si Yuda tadi. NIM-nya 2000 sekian. NIM-nya misalkan, namanya misalkan Yuda Wahyu. Enter. Tuh. Yang keluar kenapa hanya Yuda saja, Pak? Itu ya maksudnya ya. Maksudnya si siapa tadi itu? Yuda ya. Maksudnya gitu ya. Kenapa keluarnya itu? Karena pada saat Iya Pak, benar Pak. Kalau misalkan namanya di atas tuh Pak, nanti pas Yudas pas Wahyu, nah Wahyunya masuknya ke NIM Pak. Oke. Jadi pada saat kenapa? Karena string ini ya, string ini kan dia terdiri dari dua kata, Yuda dan Wahyu. Nah, tapi yang muncul cuman yang depannya saja. Maka yang ininya yang kita harus ganti. Ya. Coba kalau kalian buka modul yang paling di bawah ini nih. Di bawah ya, di halaman coba di bawah ini ada yang nah ini. Ini. Nah, ini ada dua nih. Sengaja saya tulis di sini. Ya, ini kan nama, sering nama. Jadi pada saat memasukkan nama, kalau kita menggunakan sin nama ini, maka yang kepotong tidak seperti ini outputnya. Harusnya kan outputnya gini, Agus Suparno. Yang keluar cuma Agus saja. Kalau kita hanya menulis seperti ini, in. Maka kita rubah ini pakai get line, in, nama. Maka ininya saya tambahin di ujung ininya. Maka di sini, ya, yang ini tadi, sorry, mana? Nah ini, yang ini saya ganti ini, ya. Ini saya ganti get line, ya, in, koma, nama. Oke. Nah, saya cenderungnya ini ya dinaikkan biar rapi ya, biar satu baris gitu. Nah, gitu. Nanti coba kita run. Oke, misalkan NIM-nya 2000 sekian. Nah, itu kan gitu dia ya. Nama gitu ya. NIM gitu dia munculnya. Ya. Jadi kalau kita misalkan kenapa? Karena NIM-nya ininya nih. Coba saya ulangi lagi dulu. Oke. Nah, gitu ya. Dia nggak mau kan? Jadi pada saat coba sekarang saya ganti ini posisinya. Ya, balik dulu ya biar dia posisinya biar bisa keluar dia di situ. Nah, misalkan tadi Yuda, Wahyu. Nah, ini ya. Tuh, ya. Bisa ya. Seperti itu. Jadi ini tinggal dikasih enter aja nanti tampilannya ke bawah /n. Ya, ini sudah keluar tuh. Namanya sudah, NIM-nya apa. Jadi kalau tadi itu kenapa dia bisa, karena apa? Karena dia bentrok dengan in ini sebenarnya kalau di atas posisinya. Jadi pada saat kita memberikan nama string ini hati-hati namanya, ya, pemberian nama ini.
Jadi gini, sein ini dia hanya menerima satu kata dia sebenarnya input outputnya. Ya, jadi maka harus pakai get line. Nah, kalau get line ini kan coba artinya, ini kan line ini kan baris. Jadi dia menerima inputan satu baris yang ada. Jadi satu baris yang ada di sini, nama ini jadi satu baris. Walaupun isinya misalkan 3 kata, dia tetap tampung nama ini sebagai 3 kata. Seperti itu. Jadi nanti pada saat dicetak tetap keluarnya adalah 3 kata yang tadi. Dan menurut saya nggak bakalan ketuker pada saat pencetakan. Misalkan namanya 2 kata, Pak nanti NIM-nya justru yang kata kedua. Kenapa? Karena variabelnya udah satu di sini. Ini kan nama, berarti NIM. Nah, tadi masalahnya kalau ininya tetap di atas, coba. Nah ini coba dicari sama kalian. Kenapa? Harus diapain ya? Nanti kalian coba cek. Kenapa pada saat kita nginput ini seperti ini? Mana sih eksekusi ini? Ya, ini saya masukin. Nah, dia langsung keluar ini. Tuh, ya. Harus diapain? Ya, harus diapain? Yang ini, format NIM ini. Ya, kenapa dia seperti itu? Harusnya kan enggak, nih kan? Harusnya kan masukin NIM dulu nih, misalkan ini. Masukin NIM, nah, enter, harusnya nama kan? Nah, ini langsung keluar outputnya nih. Sekian. Malah namanya nggak ada di sini. Tuh, nama saudara, NIM saudara, nih sekian. Ya, jadi agak kacau outputnya dia. Nah, bagaimana caranya? Tapi kalau ininya saya pindahin ke bawah, itu tadi nggak bermasalah, nggak masalah dia. Saya pindahin ke bawah. Oke. Nah, kalau kayak gini kan nggak masalah dia tuh. Nama misalkan, oke ada spasinya di sini, ada tiga kata katakanlah. Tuh, tuh ini error nih. Oh, nim. Ada yang tukar nih. Sorry. Oh, ininya nama. Oke. Sorry ada yang ini. Saya rebuild dulu ya. Bentar saya cek dulu. Oke, sudah saya clean, saya compile ulang. Jadi biasanya memang seringnya masalahnya di situ dia. Di string, operasi string biasanya sering bermasalah dia. Misalkan tadi namanya Agus S. Oke, ini ya. Sekarang kalau dia 3 kata, nah ini masalah lagi nih. Tadi 3 katanya dia nggak bisa. Misalkan namanya ini, misalkan Agus S SST, nah misalkan gitu. NIM-nya sekian. Oh, benar ya? Oke. Berarti bisa. Tadi harus di rebuild dulu. Harus di clean. Ini rebuild all. Ini artinya dia membersihkan layar ya. Membersihkan memorinya biar nggak. Gitu ya. Coba tadi pertanyaannya tadi apa? Oke. Ternyata jika kita membuat inputan 2 nomor. Oke. Itu yang dari Haikal ya. Seperti itu ya. Cuman tadi masalahnya kalau ini dipindahin ke atas coba dicek kenapa. Ya. Apakah harus pakai get line juga nantinya seperti itu. Oke. Gitu ya untuk yang ininya. Jadi ini penjelasan tentang C-nya. Jadi nanti saya ulangi lagi. Jadi pada saat menulis di C, masukin include dulu, terus kemudian ada IO stream. Nah ini library-nya ya. Terus langsung nulisnya misalkan integer main, langsung gini aja. Terus kalau kita ngetik tanda titik kurung kurawal, nah ini dia langsung otomatis. Ya, terus jangan lupa using namespace std. Sebenarnya kalau nggak ada ini nanti error di cout-nya dia, nggak dikenali cout-nya. Nah ini saya lebih cenderung pakainya return 0 ya. Jadi kalau ada yang nggak mau ya apa-apa, tapi bagusnya lengkap. Karena ada standarisasi penulisan yang bagus itu kalau bisa dilengkapi penulisannya. Nah ini format dasarnya gini. Ya format dasarnya. Nanti seluruh perintah ditulis di antara kurung kurawal. Sekarang pertanyaannya mungkin gini, Pak, kurung kurawal buat apa sih Pak? Kurung kurawal. Kurung kurawal itu kegunaannya adalah pada saat nanti kita mau menggunakan if, misalkan gini ya. Misalkan saya tulis ini, integer A, kegunaan kurung kurawal. Misalkan, if A sama dengan 1, ya di sini saya tulis ini, A-nya sama dengan 1. Nah, di sini saya tulis nih, kurung kurawal buka. Ya, set cout. Ya, oke di sini, saya tulis di sini.
ya. Terus saya run, saya simpan dulu nih, latihan 07. Saya run. Oke, keluarnya oke, ya, keluarnya oke. Nah, kalau misalkan saya cetak lagi di sini, oke-nya saya pindahin 2 kali di sini, maka yang tercetak di sini adalah oke-nya sebanyak 2 kali. Oke-nya 2 kali ya, ini oke, oke. Oke. Nah, sekarang misalkan, misalnya close-nya nih. Misalkan A-nya saya ganti 10 di sini. Yang tercetak harusnya adalah A-nya 1 kali. Tuh, 1 kali. Oke yang mana yang dicetak? Adalah oke yang di luar if. Yang ini, oke yang ini. Ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya gini, yang tadi saya sampaikan. Kegunaan kurung kurawal ini buat apa? Kurung kurawal ini kita anggap sebagai blocking if. Jadi yang segala sesuatu yang ada di dalam if ini, nanti di blocking dia di dalam ini. Jadi yang ada di sini. Jadi kalau sesuai dengan kondisi nilai A-nya sama dengan 1, maka yang apa yang mau kita? Kita mau cetak lagi. Pak A-nya kalau mau saya tambahin di sini, Pak A ditambah 10. Boleh. Pak, nanti nilai A-nya itu saya bagi. A-nya ini. saya bagi dengan 100. Itu boleh juga. Ya. Jadi blocking, jadi kurung kurawal ini, kurung kurawal. Jadi kita jadikan sebagai kurung kurawal. Ya, prosesnya seperti itu. Oke. Ini pengantar dari saya tentang ini ya. Coba kita lihat lagi ke atas dulu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya. Jadi tadi pada saat kita menjalankannya ini buat file baru, ini kita coba outputnya sudah. Terus kita untuk mengkompilasi melihat hasilnya ada 3 di sini ya. Ada F9, F10 atau F11 atau rebuild dan rebuild all. Compile ini dia hanya mengkompilasi, tapi outputnya nggak keluar. Jadi biasanya ngecek kalau nggak ada error apa enggak itu F9. Terus di run itu menjalankannya. Yang muncul layar hitam tadi, outputnya kelihatan. Nah kalau compile and run itu 2 perintah ini dijadikan satu, dikompilasi dulu, baru di run. Saya biasanya kalau pengen cepat pakainya F11 ini. Jadi biar nggak 2 kali klik ini, terus nanti klik ini. Jadi langsung F11, langsung kelihatan ada error apa tidak. Nah rebuild all ini terkadang sisa dari proses kita eksekusi program sebelumnya itu berpengaruh terkadang. Jadi dia membersihkan dulu, di rebuild itu dibangun ulang, di clean ulang memorinya, terus kemudian sisa-sisa hasil output yang sebelumnya itu di clean ulang seperti itu. Nah, kalau misalkan ada error, kita bisa lihat di compile log-nya di bawah. Jadi, kalau di sini kan ada error, nggak ada error di sini. Kalau ada error di sini ada angka 1, berarti ada 1 errornya. Kalau 2 ada 2 errornya. Terus warning, ya ada nggak warning ini biasanya ada peringatan apa. Nah kemudian salah satu keuntungannya program yang kita buat itu tadi dia langsung jadi file eksekusi, jadi file exe. Jadi kita tinggal bisa run langsung, kita double klik langsung jalan programnya. Jadi kalau di folder ini kalau kita lihat ya, kalau kita buka di folder ini, akan di sini di folder latihan dari lain-lain ya. C++. Nah, ini foldernya di mana tadi tuh? Lain-lain C++. Oke. Oke, lain-lain C++. Nah, di sini kalau kita lihat tuh, nih ya, ada file ininya isinya ini dia. Ya, ada file. Ini contohnya ya, file ini. Ada 3 file ini. Saya pilih yang propertinya mana nih yang bagus. Detailnya ya. Jadi bisa kelihatan sama kita di sini ada. Nah, ini contoh ya. Oke. Nah, ini filenya ini kelihatan di sini nanti ininya. Sorry. Ini ada file C++, ini kelihatan nggak? Gede nggak ya nih view-nya ini? Nah, ini ya, lebih gede ini. Nah, ini lihat. Ini satu, ini filenya C++, jadi yang kita buka ini. Kalau ini sudah filenya tipenya aplikasi. Ya, aplikasi. Aplikasi itu bisa kita double klik langsung kalau dia sukses. Ya, jadi kalau filenya itu sukses dijalankan, dia langsung otomatis ini mengenerate jadi file exe. Jadi ketika kita merun dengan F11 tadi yang ini, F11, dia langsung otomatis langsung menjadikan filenya jadi file eksekusi.
Seperti itu. Ya, jadi langsung otomatis ya. Oke, itu yang ini ya. Terus kemudian ini outputnya, nah ini tadi ya, sorry. Tuh. Ini rada lambat, ini jadinya memorinya. Oke. Nah, sekarang ini contoh. Saya mau latihannya ya, sekarang kita lihat. Oke. Kita tahu bahwa kalau kita mau melakukan konversi suhu, ini rumusnya ini ya, konversi suhu. Dari Celcius, berapakah suhu tersebut dalam satuan Reaumur dan Fahrenheit? Nah, diketahui suhunya adalah 37 derajat dalam Celcius ya. Nah, kalau kita mau membuatnya dalam program, ini float. Ya, float. Kenapa float? Karena tipenya adalah nanti dalam bentuk pecahan. Float itu sama dengan real, bilangan real. Jadi kalau integer bilangannya bulat ya, bulat positif atau negatif. Jadi kalau float itu dia bilangannya pecahan, jadi 2,3, 2,5 atau sekian. Nah, C kita buat variabelnya. C itu untuk Celcius, R itu untuk Reaumur, F itu untuk Fahrenheit. Nah, kita tulis karena dia nilainya tetap tadi 37 dia mintanya kan 37 derajat, maka kita konversikan dengan rumus ini. Rumus suhu Celcius dikali dengan 4 dibagi 5, 4/5. Fahrenheit gitu juga. Nah, kalau salah rumusnya tolong dikecek ya, diperbaiki. Ini kira-kira saya mungkin ingat saya seperti ini rumusnya. Seperti itu. Nah, nanti dicetak Celcius sama dengan C, Reaumur sama dengan R ininya. Nanti keluar outputnya seperti ini. Jadi suhu derajat 37 derajat Celcius kalau dikonversi ke Reaumur itu 29,6. Kalau Fahrenheit di 98,6. Itu outputnya. Paham ya? Nah, perhatikan di sini. Ya, yang perlu kalian lihat itu pertama adalah yang ini adalah penulisan deklarasi variabel. Variabel yang digunakan berarti ada 3. Terus kemudian kenapa float? Karena kita ada pecahan di sini. Kalau ada bagi-bagi ini kemungkinan besar hasilnya adalah pecahan. Maka kita tipenya baiknya pakainya float. Masukin ini, hitung rumusnya, ini proses berarti ya, atau di deskripsi. Terus tampilkan hasilnya, outputnya. Gitu. Nah, ini contoh misalkan ya, saya buka nih. Saya udah buat sebenarnya contohnya. Misalkan. Nah ini, ya, close ya. Nah, yang ini sebenarnya bagian float ini bagian deklarasi. Oke. Nah, ini adalah bagian deskripsinya kalau di algoritma kita kemarin. Ini deskripsi. Deklarasi. Nah, ini deskripsi. Ya. Nah, terus kemudian ini deskripsi ini prosesnya untuk memproses ininya, sedangkan ini adalah outputnya yang dicetaknya. Nah, seperti itu outputnya. Nah, ini saya bagi 3 nih. Jadi input yang ini, inputnya mana? Ini nih sebenarnya ya. Nilai inputnya itu ini, nilai awal ini. Jadi kalau mau ditulis lagi, nah ini saya balik ke sini, ini prosesnya. Oke, yang ini adalah input. Oke. Jadi inputnya itu adalah C-nya 37, prosesnya adalah menerjemahkan atau mentranslate, mengkonversikan 37 derajat Celcius menjadi format Reaumur dan format Fahrenheit dengan rumus ini. Baru hasilnya dicetak di sini. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa diketik di sini atau di online GDB ya, bebas ya, nanti seperti itu. Oke, itu contoh yang ini ya, konversi suhu. Nah, sekarang yang ini ya, itu mencari umur, menentukan umur seseorang. Ditentukan inputannya, nama, tahun kelahiran, tahun sekarang, ya. Nah, untuk menghitung umur itu paling gampang adalah tahun sekarang dikurangi tahun kelahiran kan. 2021 dikurangi tahun sekarang berapa? Ya, tahun sekarang dikurangi tahun kelahirannya. Dia lahir tahun berapa? 2003, Pak, 2002 ya tinggal. Nanti keluar output gini dia, umur siapa adalah sekian tahun. Nah, ini programnya seperti ini. String nama, karena kita butuh nama, terus tahun lahir. Oke, perhatikan ya, untuk deklarasi variabel, tetap kata kunci penamaan variabel tetap ya sama di program. Tidak boleh pakai spasi, tidak boleh angka,
Kalau mau ada angka, sebaiknya di posisi paling belakang, ya. Jadi seperti itu, tidak boleh pakai tanda baca. Ya, kalau mau ada tanda baca, sebaiknya yang bukan plus minus operator gitu ya, bukan plus, bukan sama dengan. Tapi kalau mau ada spasi, pemisahnya adalah dengan menggunakan underscore. Misalkan tahun lahir, bisa aja dibuat variabelnya tahun underscore kelahiran, misalkan seperti itu. Ya. Nah, ini kita buat nih variabelnya nih. Saya singkat THN lahir, THN sekarang sama usia. Ya. Namanya siapa? Tahun lahirnya dia kapan? Tahun sekarang saat ini tahun berapa? Usianya adalah hasil pengurangan dari tahun sekarang dikurangi tahun kelahiran yang ini. Ya, yang umur ini. Boleh umur, boleh usia ya. Nah, ini saya tadi pertanyaan temannya tadi saya buat dua di sini. Jadi kalau namanya cuma satu kata, ini nggak masalah. Cuman kalau namanya jadi dua kata, ya misalkan yang nama saya Marsani Aspi. Nah, itu nanti yang keluar hanya Marsani aja. Mungkin juga error, dia langsung outputnya keluar seperti itu. Ya, maka pakainya get line ini. Ya, jadi masukkan nama, sein, tahun kelahirannya tahun berapa, tahun saat ini tahun berapa, nanti usia tahun sekarang dikurangi dengan tahun lahirnya berapa. Nanti dicetak saudara, namanya ini diganti dengan yang diinput. Ya, seperti ini, Agus Suparno. Ya. Jadi nanti keluar outputnya adalah saudara Agus Suparno, Anda saat ini berusia 19 tahun. Anda saat ini berusia, nah usia ini diambil dari rumus yang pengurangan tadi. Gitu. Oke, paham ya? Nah, ini contoh ininya. Oke. Nah, ini kasusnya sama nih. Nanti ini kalian coba ya, boleh dicoba nanti dicoba di rumah ya. Ini yang ini latihan ini dicoba. Ya. Terus ada dua yang ini nomor 1 sama nomor 2. Ya, nomor 1 dengan nomor 2. Ini sama, ini 23 ditambah 41, yang ini 23 ditambah 41. Sama. Lihat hasilnya. Nah, sekarang kira-kira kasih kesimpulannya. Ya, pertanyaannya ini. Amati hasilnya, kira-kira jelasin perbedaannya antara yang pertama dengan yang kedua, apa yang membedakannya. Oke, ya. Dikasih kesimpulan aja ditulis, dicatatkan apa perbedaannya. Kalau secara output mungkin tidak ada perbedaan karena hasilnya toh sama aja 64 ya. Di sini 64. Sama ya. Nah, kenapa penulisannya bisa berbeda walaupun outputnya sama? Ya, nah itu kira-kira kenapa sebabnya? Masuk di dalam kategori mana dia? Oke. Kemudian ini nanti dicoba sama seperti tadi ya, tanpa inputan melalui keyboard ya, nama, NIM ya, menampilkan nama, NIM dan program studinya. Oke, ini jangan ini. Nah, ini NIM, nama, program studi ini. Oke. Nah, ini rumus luas segitiga dicoba sama kalian ya. Nah, maksud saya dicoba kalau ada pertanyaan, kalau ada hal-hal yang mau disampaikan, nanti bisa kalau ada yang belum paham bisa didiskusikan, ditanyakan seperti itu. Nomor 1, nomor 2 dicoba nih, sama nomor ada 4 soal di sini. Ya, nah, yang nomor 2 ini luas segitiga. Rumus luas segitiga itu apa tuh? Ya, setengah alas kali tinggi ya. Nah, ini rumusnya saya tulis di sini. Rumusnya. Luas segitiga itu kan, kalau saya salah tolong dikoreksi. Segitiga. Itu kan setengah alas, setengah dikali alas, kali tinggi. Oke. Ya, nah, alasnya diketahui 5, tingginya 4 diketahui. Berarti kan tinggal menentukan variabel luas alas. Ya, itu rumusnya. Oke. Untuk yang nomor 3, inputannya ini, nama, alamat, gaji pokok. Ya, gaji pokok. Nah, terus ada proses perhitungan gini. Kalau tunjangan itu 15% dari gaji pokok. Kalau pajaknya adalah 7,5% dari gaji pokok. Nah, gaji bersihnya dihitung dari gaji pokok yang dia input tadi. Misalkan gaji pokoknya berapa? 5 juta. Maka 5 juta itu dikali 15% untuk tunjangan, dikali 7,5% dari gaji pokok untuk pajak. Maka gaji bersihnya adalah gaji bersih, gaji pokoknya tadi 5 juta ditambah tunjangannya dikurangi pajaknya berapa. Nah, nanti pada saat di enter, outputnya keluar gini. Ini kayak slip gaji gitu ya, keluar gini. Nanti. Jadi di input,
keluar di layar monitor. Namanya si ini, alamat di mana, gaji pokoknya, tunjangan pajaknya, gaji bersih. Nah, gaji bersih inilah gaji yang diterima oleh karyawannya tuh ini. Sudah ditambah tunjangan, sudah dikurangi pajak. Oke, jadi tampilannya ini ya, tampilan outputnya ini seperti ini. Nanti dicoba dulu ya, dicoba. Oke. Nah, untuk soal yang keempat, nah ini sama seperti kasusnya yang nomor 3. Ya, saya simulasikan contoh gini. Katakanlah ada telepon, dia telepon itu dia tarif per pulsa itu Rp100, misalkan kita telepon berapa lama nih. Oke. Terus kemudian pelanggan juga dikenakan biaya langgan. Biaya langganan ini kayak abodemennya lah, 3.000 per bulan. Kita diminta menghitung program tagihannya berapa kira-kira. Kalau yang besaran yang inputannya adalah pulsa yang dipakai. Jadi nomornya berapa? Ini nomor anggotanya ya, namanya siapa. Oke, jadi ini namanya siapa, alamatnya di mana. Nah, nanti pada saat dia misalkan masukin tarif per pulsanya berapa, misalkan biaya berlangganannya tadi ini otomatis muncul di sini. Biaya nih 3.000. Nah, biaya pulsanya diinputkan ini. Ini harusnya satu lagi ya, ada input biaya pemakaian, jumlah pemakaian pulsa ya di sini ya. Jumlah pemakaian pulsa. Oke, lupa ini satu lagi sini harusnya. Kan nanti kan diinput kan, ya misalkan pulsanya dipakai katakanlah 100. Maka kan 100 dikali 100. Ini satu lagi, sorry salah di sini ya. Nah, input kan di sini pulsanya nanti 100 dikali 100. Ya, jadi berapa di sini? Nah, total pembayaran adalah biaya abodemen ditambah biaya pemakaian sekian. Outputnya dibuat rancangannya tampilannya seperti ini ya. Input dulu, ya nanti pada saat dicetak di outputnya, keluarnya ini outputnya nih. Nah, ini outputnya, perincian tagihan. Ini outputnya ya, sorry, ini tampilannya gini nih. Ini output. Nah, di perincian tagihannya ini. Di input dulu ini, seperti ini. Sama seperti ini tadi, inputannya. Atau kalau mau dibuat lebih detail, outputnya bisa semua. Tapi cukup ini, perincian tagihannya. Biaya berlangganan berapa di sini? Karena otomatis per bulannya adalah 3.000, maka di sini 3.000 nanti di sini. Ini 3.000. Nah, di sini nanti berapa pemakaiannya? Kalau dia pemakaiannya cuma 1, nah kan inputnya di sini 1. Maka di sini 1 kali 100, di sini 100. Maka dia bayarnya cuma 3.100 gitu ya. Gitu ya, 3.100. Nih, gitu. Ya, pemakaiannya seperti itu. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Ada lagi? Ada yang ditanyakan? Jadi dicoba dulu ya 4 soal ini. Ya, yang ini mah cuma nyoba aja, kasih kesimpulan aja yang latihan ini apa perbedaannya antara yang pertama dengan yang kedua. Ya, perbedaannya. Nah, sedangkan yang ini dicoba dulu sama kalian. Kenapa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 ya. Oke, ini buat latihan. Nanti ke depan kita akan pakai latihan-latihan seperti ini. Nanti saya coba share lagi latihannya. Oke. Sampai situ ada pertanyaan?